Shalom, selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi ini masih boleh bangun tidur dengan selamat dan kami masih boleh datang kepada Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, berfirmanlah kepada hamba-Mu pada pagi hari ini agar hamba dapat melakukannya setiap firman yang Tuhan berikan dan dapat menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Bersertalah dengan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mengampuni dosa salah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, tentu kita sudah hafal dengan perjalanan seorang nabi, yaitu Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah istrinya ini sudah sampai tua, belum dikaruniai seorang anak pun. Lalu atas inisiatifnya sendiri, Sarah menyuruh suaminya Abraham untuk menikahi hambanya yang bernama Hagar. Lalu dengan menuruti kemauan istrinya, Abraham pun mengambil hambanya Sarah dan menikahilah Hagar. Lalu Hagar pun mengandung. Kita dapat baca dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4 di sini dikatakan, adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa akhirnya Abraham mengambil hambanya Sarah, dan setelah Hagar mengandung, dia memandang rendah kepada nyonyanya. Tetapi anak yang dikandung oleh Hagar ini bukan anak perjanjian Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Tapi kekurangan kesabaran Abraham dan Sarah, dia mengambil inisiatif sendiri. Akhirnya dia memberikan hambanya untuk dinikahi oleh Abraham. Tapi setelah hambanya mengandung, Sarah ini jadi sakit hati. Karena Hagar pun memandang rendah kepada nyonyanya. Lalu Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham dan Sarah. Sampai akhirnya di dalam Kejadian 21 di situ diterangkan
lahirnya anak perjanjian yaitu Ishak. Dan cerita ini masih berlanjut. Pada waktu Sarah mengandung, Sarah masih kurang senang juga kepada hambanya ini sampai Sarah melahirkan. Lalu dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 15 sampai 17 di sini dikisahkan bahwa akhirnya karena Sarah tidak senang pada hambanya itu, disuruhnyalah Abraham untuk mengusir Hagar. Dan Hagar pun disuruh pergi oleh Abraham. Pada ayat 14 dikatakan, Kejadian 21 ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Saudaraku dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat betapa sedihnya Hagar diusir oleh Abraham oleh karena nyonyanya Sarah. Dan di padang belantara, anak yang dilahirkan untuk Abraham dari Hagar menangis. Ismail pun dibuang oleh ibunya. Tetapi Tuhan melihat kesedihan seorang hamba ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah pilih kasih terhadap umatnya. Walaupun Hagar ini seorang hamba dan dia telah diusir oleh tuannya, oleh nyonyanya, Tuhan tetap memperhatikan. Sehingga pada saat Ismail kehausan di padang belantara, Tuhan menyediakan air baginya. Nah, saudaraku, di sini kita melihat betapa besar kasih Tuhan itu kepada umat-umatnya. Tuhan pun mengasihi kita. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kalau kita mau menangis kepada Tuhan, kalau kita mau menjerit kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menolong kita apapun yang menjadi masalah kita. Semoga firman Tuhan pagi ini akan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.